Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mayasari, saya dari kelas AK18I. Untuk beberapa menit ke depan ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan pada pertemuan 12 dan 13. Materinya itu tentang transaksi obligasi antar perusahaan, pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi pertama yaitu transaksi obligasi antar perusahaan, di mana pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, maka kewajiban obligasinya ini akan mencerminkan tingkat sebuah suku bunga pasar yang berlaku untuk saat ini. Namun, adanya perubahan tingkat suku bunga pasar itu akan menciptakan disparatis, yaitu antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban. Tetapi jika suku bunga pasar meningkat, maka nilai pasar kewajiban ini akan mengecil dari nilai bukunya dan perusahaan penerbit yang akan merealisasikan keuntungan. Untuk pembelian obligasi perusahaan induk pada perusahaan anak ini antara lain, yang pertama ini penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau perusahaan anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat ini yang boleh dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik itu induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Yang ketiga, perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Untuk contoh kasus pada materi ini, PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan sebesar 4 juta. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominalnya 10 juta yang beredar dan premium amortisasinya 100.000. Pembayaran bunga pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama pun, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pada pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Hitungannya, nilai buku obligasi yang dibeli 10% sebesar 1.010.000. Harga belinya 950.000 dan keuntungan konstruktifnya sebesar 60.000. Anak untuk mencatat jurnalnya yaitu investasi dalam obligasi PT Induk pada kas sebesar 950.000. Untuk laporan konsolidasi ini segera dibuat setelah penarikan konstruktif, maka ayat jurnal kertas kerja ini untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. Pada 1 Januari 2017, utang obligasi didebit sebesar Rp1.010.000, pada investasi dalam obligasi dikredit Rp950.000 dan keuntungan atas penarikan obligasi dikredit sebesar Rp60.000. Untuk utang obligasi pada PT Induk, nilai buku obligasi sebesar Rp10.100.000, 10% dari obligasi sebesar 10 juta. Untuk premium 100.000 ini diamortisasi selama 5 tahun, 20.000 per tahunnya. Untuk investasi obligasi pada PT Anak, nilai buku obligasi sebesar 1 juta, harga beli 950.000 dan diskon obligasi sebesar 50.000. Ini diamortisasi selama 5 tahun, 10.000 per tahunnya. Bisa dilihat pada layar di sini. Ini adalah tabel laporan keuangan pada PT Induk dan PT Anak. Untuk pembukuan induk, beban bunga obligasi 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Nah, untuk amortisasi premium obligasi sendiri sebesar 20.000. Jadi beban bunganya yaitu 980.000 dikali 10% sama dengan 98.000. Sementara untuk pembukuan anak, pendapatan bunga obligasi yaitu 10% dikali 1 juta, hasilnya 100.000.
Nah, untuk amortisasi diskon obligasinya ini sebesar 10.000. Jadi pendapatan bunganya yaitu 110.000. Nah, untuk resiprokalnya sendiri 110.000 dan 98.000. Selisihnya ini 12.000 dicatat sebagai gain. Gain ini perbagiannya selama 1 tahun. Untuk pembukuan induk pada tanggal 1 Juli, ayat jurnalnya yaitu beban bunga pada kas sebesar 500.000. Ini 10 juta dikali 10% dikali setengah tahun. Untuk tanggal 31 Desember, ayat jurnalnya utang bunga pada beban bunga sebesar 500. Utang obligasi pada beban bunga sebesar 20. Ini amortisasi premium. 100.000 premium dibagi 5 tahun. Untuk pembukuan anak sendiri, ayat jurnalnya yaitu kas pada pendapatan bunga sebesar 50, piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50, investasi dalam obligasi induk pada pendapatan bunga sebesar 10. Ini amortisasi diskon. Untuk obligasi yang beredar pada tanggal 31 Desember 2017 pada PT Induk, ini nilai nominal obligasinya sebesar 10 juta. Premium obligasinya 100.000 dikurang 20, hasilnya 80.000. Untuk nilai buku obligasi 10 juta 80.000 dikali 10%, hasilnya 1.008.000. Sedangkan untuk PT Anak, investasi obligasinya pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar 950.000. Untuk diskon obligasinya 10.000. Jadi investasi obligasi pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 960.000. Bisa dilihat di layar, ini adalah tabel akun resiprokal pada tanggal 31 Desember 2017. Silahkan simak tabelnya. Untuk ayat jurnal eliminasi untuk kebutuhan konsolidasi pada PT Induk dan PT Anak adalah pada utang obligasi 10% didebit sebesar 1.008.000, pada investasi dalam obligasi PT Induk dikredit 960.000, dan keuntungan atas penarikan OB dikredit juga sebesar 48.000. Ini untuk mencatat keuntungan dan eliminasi resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi. Ini termasuk premi yang belum diamortisasi. Yang kedua, pendapatan bunga didebit sebesar 110.000, pada beban bunga dikredit sebesar 98.000, dan keuntungan atas penarikan OB juga dikredit sebesar 12.000. Ini untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Untuk yang ketiga ini, laba dari PT Anak pada investasi dalam PT Anak sebesar 202.000. Ini eliminasi dari keuntungan PT Anak. Yang keempat, beban hak minoritas pada hak minoritas sebesar 66.000. Ini menghitung bagian hak minoritas atas laba PT Anak. Yang kelima ini, laba ditahan pada PT Anak didebit sebesar 4 juta, saham biasa PT Anak didebit juga sebesar 5 juta, pada investasi di dalam PT Anak dikredit sebesar 6.300.000, dan hak minoritasnya dikredit juga sebesar 2.700.000. Yang bagian terakhir ini, utang bunga pada piutang bunga sebesar 50.000. Ini eliminasi jumlah resiprokalnya utang bunga dan piutang bunga. Baik, itulah tadi materi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Mungkin sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay safe. Right.